Kekhawatiran menyeliputi para peternak karena merebaknya wabah PMK. Salah seorang peternak di Kabupaten Deli Serdang mengaku takut para calon pembeli membatalkan puluhan pesanan sapi miliknya. Kerugian membayangi sebagian besar peternak sapi menyusul merebaknya wabah PMK. Di Sumatera Utara terdapat 6 wilayah yang terindikasi terpapar, yakni Deli Serdang, Langkat, Batubara, Asahan, dan Kota Binjai, serta Kota Medan. Kekhawatiran merebaknya penyakit mulut dan kuku dirasakan peternak di Desa Halfitia, Kabupaten Deli Serdang. Puluhan sapi di daerah ini terindikasi mengalami gejala PMK. Kondisi ini menjadi dilematis, mengingat sebagian besar sapi yang diternakan dipersiapkan untuk Hari Raya Kurban. Bahkan tidak sedikit ternak yang telah dibayar uang muka oleh calon pembeli. Selain cemas jika calon pembeli membatalkan dan meminta uang dikembalikan, peternak harus menghadapi biaya maupun waktu perawatan. Tapi pastinya dengan penyakit ini dia ngedrop. Yang seharusnya kita targetnya nanti kilonya pasti agak kurang. Untuk sembuh aja syukur. Nah seandainya apakah fatal, kita harus mengembalikan lagi DP-nya. Karena sudah 30-40% yang pejantan penyedia korban pastinya sekarang sudah mendapatkan panjar. Peternak juga berharap pemerintah segera menemukan obat penangkal bagi sapi yang masih sehat agar penyebaran PMK tidak mengakibatkan peternak mengalami kerugian lebih besar. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak telah menjadi wabah di sejumlah daerah di Indonesia. Berikut informasi PMK dan cara mewaspadai penularannya. Berdasarkan informasi dari situs milik Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dinas terkait bersiap diri melakukan berbagai aksi pencegahan terhadap virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. PMK atau penyakit mulut dan kuku adalah penyakit menular bersifat akut yang disebabkan virus. Masa inkubasi virus ini adalah 2 hingga 14 hari. Jenis hewan yang rentan tertular PMK adalah sapi, unta, rusa, domba, kerbau, gajah, kambing, dan babi. Cara penularan PMK dapat terjadi dengan kontak langsung maupun tidak langsung oleh hewan penderita melalui droplet, leleran hidung, dan serpihan kulit. Penularan juga bisa dibawa oleh organisme penyebab penularan penyakit yang terbawa angkutan mobil, peralatan hewan, alas, kandang, dan lain-lain. Virus PMK ini pun bisa menyebar melalui angin pada daerah beriklim khusus. Gejala hewan terserang PMK yang paling umum adalah demam dan munculnya lepuh, bisul, serta koreng pada mulut, lidah, hidung, kaki, dan puting. Ternak yang terinfeksi biasanya enggan bergerak, mengeluarkan cairan hidung dan air liur berlebihan dan hilang nafsu makan. Ya, antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan lembu, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo periksa hewan ternak yang akan diperjualbelikan. Hewan ternak yang tidak memiliki surat kesehatan dipulangkan ke daerah asal. Seluruh hewan ternak yang akan diperjualbelikan di Pasar Hewan Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, diperiksa petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo. Pengawasan di pasar hewan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti kerbau dan sapi. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo menyatakan hewan ternak yang akan diperjualbelikan di pasar hewan harus dilengkapi dengan surat kesehatan hewan dari daerah asal. Jadi tadi dari pagi ada beberapa truk masuk, jadi 2 di tempat ini, pasar hewan ini kita sudah suruh pulang, suruh balik kembali karena tidak melengkapi SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dan 2 tadi di pos yang lain juga tidak dilengkapi dengan surat SKKH, sehingga mereka juga harus balik. Oleh karena itu kami himbau kepada supaya ternaknya betul-betul diperiksa dan diberikan surat keterangan kesehatan hewan itu.
Pemeriksaan ternak ini dilakukan menyusul peraturan dari Kementerian Peternakan tentang kasus penyakit mulut dan kuku di Aceh. Karenanya, setiap hewan ternak yang akan memasuki pasar hewan langsung dilakukan pemeriksaan pada bagian mulut dan kuku untuk memastikan kondisi kesehatannya. Sebagai perwakilan rakyat mengharapkan agar kiranya dinas terkait tetap bekerja untuk mengantisipasi agar tidak masuknya penyakit ini ke Kabupaten Karo. Dalam pemeriksaan ini petugas memerintahkan pemulangan truk dan mobil bak terbuka pengangkut ternak tanpa kelengkapan surat kesehatan dari daerah asal. Untuk diketahui lalu lintas ternak di Karo didominasi dari daerah Simalungun dan Aceh. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Kita beralih ke informasi lain. Penumpang pesawat terbang domestik dari Bandara Internasional Kuala Namu tidak lagi diminta menunjukkan hasil tes swab PCR maupun juga antigen. Namun para penumpang ini masih harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Aturan tersebut dilaksanakan sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 56 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 yang berlaku efektif mulai 18 Mei 2022. Aturan terbaru yang tidak mewajibkan menunjukkan hasil tes PCR ataupun antigen ditujukan untuk yang sudah lengkap vaksin. Sementara penumpang yang baru vaksin dosis 1 tetap diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR atau antigen. Satgas sama SE dari Kementerian Perhubungan itu memperlakukan perjalanan dalam negeri untuk vaksin kedua dan ketiga itu tidak menggunakan antigen maupun PCR lagi. Sementara yang untuk vaksin pertama itu masih boleh menggunakan rapid antigen maupun PCR. Salah satu penumpang pesawat yang sudah divaksin sebanyak 2 kali merasa senang aturan perjalanan udara menjadi mudah menyusul penurunan angka COVID-19. Vaksin kedua. Jadi tadi pelaksanaan di Bandara Kuala Namu tadi Bu, setelah Ibu datang ke Bandara Kuala Namu tadi bagaimana Bu? Pemeriksaannya bagaimana? Kelihatannya pemeriksaannya udah nggak seperti ada pandemik lagi. Jadi kan kita masuk itu udah nggak ada lagi periksa suhu badan, ya nggak ada lagi. Berarti Ibu... Meskipun demikian, penerapan protokol kesehatan di Bandara Kuala Namu masih tetap wajib dilaksanakan. Diharapkan dengan diperingannya syarat penerbangan akan terjadi peningkatan penumpang untuk perjalanan domestik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, seorang pemuda di Kota Medan sulap karung goni yang biasa untuk hasil pertanian menjadi tas yang kece. Hasil karyanya tak hanya diminati warga lokal, namun kini tembus pasar internasional. Karung goni yang berasal dari serat nabati identik dengan rajutan bersekat kasar yang digunakan menyimpan hasil pertanian. Di tangan pemuda berusia 25 tahun di Kota Medan, karung goni diproduksi menjadi dompet, tas sandang, ransel, topi yang bernilai jual tinggi dan menembus pasar internasional. Terinspirasi dari model tas rekan kuliahnya, Firsa Fahdi, warga Kecamatan Halfitia Timur ini mengangkat derajat kain goni bekas menjadi barang berkelas. Firsa telah 5 tahun merintis jalan sebagai entrepreneur bermodalkan karung goni bekas yang didapat secara cuma-cuma dari gudang grosir. Karung bekas tersebut kemudian dibersihkan, dipola, lalu dijahit. Awalnya Firsa membuat karya ini bersama sang ibu yang mahir menjahit. Hasil kerja bareng Firsa dan sang ibu ternyata diminati oleh teman-temannya. Dari sini Firsa mulai mendapatkan beragam pesanan tas berbahan karung goni. Kewalahan dengan berbagai keinginan para pemesan, Firsa kemudian mengembangkan produksi tas goninya ke beragam model dan gaya maupun memadukan kombinasi dengan bahan sejenis lainnya. Ia akhirnya berani mengajak 2 rekannya bekerja sama mengembangkan usaha tas goni. Ketiganya berbagi ide mulai dari membentuk pola, menjahit, hingga memasarkan. Kalau sebenarnya sih nggak disengaja kenapa goni, tapi akhirnya setelah aku coba dalamin lagi goni ternyata
Goni ini kan ramah lingkungan, apalagi yang kita buat itu goninya goni bekas. Ada yang bekas dari goni kacang, goni tepung, dan lain sebagainya lah. Nah, jadi sebelumnya juga kita bergerak di lingkungan lah gitu. Kita pernah juga buat daur ulang dari sampah plastik gitu. Nah, ternyata goni ini yang paling oke untuk kita pasarkan gitu. Firsa mengusung isu ramah lingkungan dan pengurangan sampah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Hasil karya goni bekas dibanderol antara Rp70.000 hingga Rp300.000. Peminat tas bikinan Firsa kini tidak hanya dari Sumatera Utara, tapi juga dari mancanegara. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.